Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa adaban fiqhan fiddin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan jumlatu na'til fakir sampai situ ya. Jumlatu na'til fakir, inti dari sifat al-fakir. Al-fakir sering digunakan sebagai sebutan untuk az-zahid, orang yang zuhud. Ada sebagian yang menjadikan al-faqru, fakir itu adalah tingkatan sebelum zuhud. Ada yang mengatakan bahwa zuhud itu puncaknya adalah al-faqr, fakir. Di sini adalah al-fakir, di sini identik dengan az-zahid, orang yang zuhud. Karena al-faqru ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji adalah al-faqru ilallah. Al-faqru ilallah. Orang yang merasa fakir kepada Allah. Orang yang fakir kepada Allah pasti itu dialah orang yang al-ghani billah, orang yang kaya, yang tidak pernah merasa butuh kepada yang lain. Al-ghani billah, orang yang kaya dengan Allah, maka dia al-fakir. Ya tidak, di sini makna dari al-fakir di sini. Az-zahid, orang yang zuhud. Dan ini adalah pintu untuk menuju kebahagiaan yang besar. Orang yang tidak pernah terbangun rasa fakir kepada Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan bahagia. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, bahwa kitab Thariqul Hijratain itu diawali dengan pembahasan tentang al-faqru. Beliau jelaskan kenapa dikatakan wa btada'nahu bibabil faqri wal ubudiyyati. Kami mengawali kitab itu dengan al-faqr, pembahasan tentang al-faqr dan al-ubudiyyah, memposisikan diri sebagai hamba Allah, budak. Idhuwa, karena al-faqr itu adalah babus sa'adatil a'zam, al-bab al-a'zam li sa'adah, pintu yang terbesar, cara yang besar, cara yang efektif untuk meraih kebahagiaan. Wa tariquhal aqwam, dan jalan menuju kebahagiaan. Wala sabila ila dukhuliha illa minhu, dan tidak ada jalan menuju kebahagiaan itu selain melalui pintu al-faqru. Makanya di sini sebutkan al-faqru. Apa ciri-ciri orang yang fakir kepada Allah? Orang yang zuhud. Bukan hanya sekedar orang yang melarat. Atau orang kaya bukan berarti tidak bisa zuhud.
Tapi memang seringkali kalau orang yang kaya itu nggak zuhud. Seringkali orang miskin itu terbantu untuk menjadi orang yang zuhud. Orang yang miskin, melarat, itu sering terbantu untuk dapat menjadi orang yang zuhud. Orang yang kaya seringkali kesulitan untuk menjadi orang zuhud. Maka pengikut para nabi dan rasul itu adalah duafa, kebanyakan. Dan ketika ditanya Abu Sufyan oleh Raja Romawi yang mengikuti pengikutnya, orang yang mengaku nabi, maksudnya Nabi Muhammad itu yang mengikuti para pemuka atau orang-orang rakyat biasa atau orang-orang yang rendah. Bal du'afa'uhum. Yang mengikuti itu kebanyakan adalah orang-orang yang status sosialnya rendah, lemah. Maka mereka Raja Romawi itu mengatakan mereka itu adalah atba'ur rusul. Para pengikut para nabi itu seperti itu. Meskipun tidak semuanya ya. Karena ada Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, itu juga orang-orang yang pemuka, orang yang, tapi seringkali orang miskin lebih mudah untuk belajar zuhud. Nah, awalnya kepepet, ya, awalnya kepepet miskin, tapi lama-lama ya. Gitu juga kaya itu bukan tidak bisa zuhud, bisa. Tapi orang kalau sering berteman dengan harta, lama-lama kesenangan, ya kan? Senang. Kalau kehilangan sedih. Bukan berarti nggak bisa, bisa. Fajumlatu na'til fakir, na'at itu sifat ya. Sifat itu ciri-cirinya. Memang fakir itu asalnya adalah dalam hati, perasaan untuk tidak bisa lepas dari Allah. Fakir itu apa? Orang diperlukan disebut fakir, miskin itu apa? Karena membutuhkan. Tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya. Tapi fakir yang sebenarnya adalah yang benar adalah fakir kepada Allah. Tidak bisa hidup kalau tidak tanpa Allah. Merasa tidak bisa mandiri sama sekali. Hakon yang sebenarnya, bukan fakir orang melarat, maksudnya di sini melarat nggak punya harta, tapi melas kepada Allah. Yang zuhud artinya yang mudahnya gitu. Orang yang zuhud yang sebenarnya itu adalah al-mutakhalli minad dunya tadzarrufan wal mutajafi anha ta'affufan. La yastaghni biha takatsuran wa la yastaksiru minha tamallukan. Wa in kana malikan laha bi hadza syarti lam tadurruh. Bahasa membahasakan hati itu terkadang agak perlu pelan-pelan. Al-mutakhalli, takhalla ya takhalla. Khola yakhlu itu kosong, ya kan? Takhalla ya takhalla, mengosongkan diri. Al-mutakhalli, orang yang mengosongkan diri minad dunia, dari dunia.
tidak punya uang, mengosongkan diri dari harta, dari kekayaan, dari kesenangan dunia. Tadzarrufan. Dzarf. Takallafadz dzarf. Dzarf itu adalah bungkus, maksudnya menjaga diri, mengosongkan diri dalam rangka apa? Untuk menjaga diri agar tidak tertarik dengan dunia. Karena yang jadi masalah itu adalah ketertarikan hati kepada dunia. Orang kalau dapat dunia tapi hatinya nggak tertarik, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau tertarik kepada dunia akan mengurangi ketertarikan kepada Allah. Semua ketertarikan kepada selain Allah itu akan mengurangi ketertarikan diri kepada Allah. Bukan hanya uang. Oleh karena itu supaya fokus, dihilangkan semua ketertarikan. Fokus. Maka terkadang itu orang kalau membidik itu matanya satu dipejamkan ya kan, supaya tetap fokus. Atau kalau keker gini ya, supaya yang lain nggak kelihatan, ya kan? Yang lain itu dihilangkan supaya fokus pada satu titik. Tapi intinya itu sebenarnya fokusnya itu. Misalkan punya uang, nggak apa-apa kalau fokusnya tetap kepada Allah. Tapi seringkali keberadaan uang, harta itu menjadikan orang paling tidak jadi kurang fokus. Makanya banyak ulama itu yang setelannya memang gaya hidupnya dia mau nyetel sebagai orang melarat. Kenapa? Supaya fokus. Tapi ada yang orang nggak punya harta, tapi dia juga tetap tidak fokus kepada Allah. Melarat sudah nggak melarat, sudah nggak fokus. Sudah melarat, nggak fokus lagi. Melarat, kalau melaratnya itu terus akhirnya jadi gampang pengen gitu. Orang punya ini pengen gitu. Terus kayaknya susah hidupnya, kesana kemari sambat. Tapi dia berusaha untuk dia mau, kenapa nggak cari uang? Saya ingin tidak tergoda dengan, supaya tidak menggoda saya. Tapi sering sambat. Nah itu juga nggak fokus. Tapi yang penting itu adalah fokus kepada wal mutajafi anha ta'affufan, artinya sama. Tajafa menjauhkan diri, anha anid dunya ta'affufan. La yastaghni biha takatsuran. Istaghna yastaghni, merasa kaya. Sebaliknya kalaupun banyak takatsur, banyak harta, dia tidak merasa punya. Kalau punya uang setumpuk, nyaman hatinya. Kalau nggak punya uang, nggak nyaman. Besok makan apa? Sekarang orang nggak bingung makan apa, yang penting bisa beli pulsa, ya kan? Kalau nggak bisa beli pulsa, udah gelisah. Kalaupun banyak harta, tetap tidak merasa cukup kalau tidak memiliki Allah. Nah, artinya apa? Ketergantungan diri kepada Allah menjadikan semua apa sarana yang ada itu tidak pernah merasa dirinya dia yang mencukupi, bukan harta itu yang mencukupi. Oleh karena itu selalu khawatir kalau kekurangan. Ketika orang itu bermaksiat, kamu banyak harta,
jabatannya tinggi, punya banyak kehebatan, tapi kalau bermaksiat kepada Allah, selalu khawatir nanti jangan-jangan Allah mempersulit hidup. Yang menjadikan orang itu merasa cukup, ghani, itu apa? Kepatuhannya kepada Allah, syariatnya kepada Allah, atau memahami, meyakini sifat-sifat Allah. Allah itu Ghafurur Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Ketika meyakini itu, orang sudah merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup itu, mau banyak harta, mau sedikit harta, itu sudah enggak peduli. Wala yastaksiru minha tamallukan. Dan ketika memiliki banyak, dia bukan, kalau punya harta tidak terus sudah punya banyak, atau punya banyak. Karena orang yang beriman itu meskipun secara hukum fikih harta itu milik dia, tapi secara keyakinan orang yang beriman selalu meyakini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya harta milik Allah. Bahkan punya badan ini milik Allah. Tidak berhak saya menggunakan kecuali untuk apa yang Allah inginkan. Kalau saya gunakan untuk keinginan saya yang bertentangan dengan keinginan Allah, maka saya telah menyelewengkannya. Nah, orang yang beriman, yang punya keyakinan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kamu, apa yang kamu sembunyikan, Allah akan hitung. Apa yang kamu nampakkan, Allah. Hati itu milik Allah. Kalau kamu gunakan untuk sesuatu yang tidak Allah inginkan, hasad, suudzon misalkan, ghadab, itu telah menggunakan milik Allah untuk sesuatu yang bukan diinginkan oleh pemiliknya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang memiliki kekuasaan atas semuanya itu. Kalau kita menggunakannya untuk kepentingan kita, maka kita telah dengan melanggar keinginan Allah, syariatnya Allah, maka kita telah menggunakannya di luar wewenang kita. Wa in kana malikan lihadza bihadza syart lam tadurruhu. Kalaupun dia memiliki harta, memiliki bihadza syart, tapi dengan syarat seperti itu, dengan syarat hatinya enggak tertarik, apalagi tergantung, dengan syarat tidak merasa memiliki. Nah, tidak merasa memiliki, tidak merasa dia yang menjamin. Tetap yang menjamin adalah Allah. Maka sebanyak apapun harta yang dia miliki, lam tadurruhu. Harta itu tidak mempengaruhi dia, tidak akan merugikan dia, tidak akan mempengaruhi keimanannya. Wa min na'tihi, di antara sifat yang lain, annahu ya'malu ala muwafaqatillahi fis sabri war ridha wat tawakkuli wal inabati. Dia selalu bekerja, beraktivitas, berusaha untuk beramal, berbuat ala muwafaqatillahi, sesuai dengan kehendak Allah. Fis sabri, sabar. Kalau diberikan bencana, berarti Allah menghendaki dia untuk sabar. Kalau kamu dijadikan orang yang kena sakit misalkan, berarti kamu harus paham Allah menghendaki kamu bersabar. Karena yang fakir, yang zuhud itu selalu
berusaha untuk bersikap sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Waridho, dan ridho. Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan kita. Tidak meri, pengenan, iri terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Wa tawakkuli wal inabati, tawakal, pasrah, wal inabah, kembali, fahuwa amilun ala muradillahi minhu, maka dia adalah orang yang bekerja sesuai dengan yang apa Allah inginkan darinya, la ala muwafaqati hawahu, bukan bekerja untuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wa huwa tahsilu muradihi minallah. Wa huwa tahsilu muradihi minallah. Dan dia berusaha mewujudkan keinginannya dari Allah Subhanahu wa taala. Khadi'un mutawadi'un, tunduk dan merendahkan diri, salimul qalbi, hatinya sehat, bebas dari segala penyakit, salisul qiyadi lil haqqi, mudah untuk tunduk patuh kepada Allah. Biasanya kalau ulama membahas tentang tazkiyatun nafas, itu kalau al-haq itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya. Tapi bisa al-haq itu artinya kebenaran. Makanya disebutkan di bab sebelumnya itu al-ghani al-ghina bil haqqi subhanahu. Al-ghina itu ada 3 tingkatan ya, yaitu al-ghina billah, al-ghina al-ghinal qalbi, ghinan nafsi, dan al-ghani bil haqqi. Maksudnya adalah al-ghani billah, al-ghina billah, rasa kaya dengan Allah, al-ghina bil haqqi subhanahu. Sari'ul qalbi ila dzikrillah, hatinya itu cepat untuk mengingat Allah. Bari'un minad da'awa, berlepas diri, membersihkan diri dari semua klaim. Mengklaim ini punyaku, ini adalah aku. La yadda'i bilisanihi wala biqalbihi wala bihali, tidak pernah mengklaim baik dengan lisannya, ini hartaku, ini aku, ini adalah usahaku, ini perjuanganku. Bilisani, dan lisannya mengucapkan itu. Wala biqalbihi, tidak punya dengan hatinya. Hatinya merasa, orang kalau sering beramal baik, amal soleh, jadi pede ke sana kemari, ya kan? Kenapa? Merasa dia orang baik. Kalau banyak maksiat, mau berdoa kepada Allah malu. Kenapa? Nah, dia merasa bahwa kalau beramal soleh itu berarti usaha dia. Karena sesungguhnya orang yang beramal soleh itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebelumnya di kitab aslinya ada di antara contohnya tingkatan kekayaan yang kedua, al-fakir yang kedua itu tinggal Ibnul Qayyim mengatakan orang yang berdoa astaghfirullah min ilmi wa min amali, saya berlindung kepada Allah dari ilmu yang saya miliki dan dari amal yang saya lakukan. Sekilas seperti
bertentangan. Saya berlindung dari saya menghafal Al-Quran misalnya, dari puasa, dari jadi orang rajin. Kenapa? Maksudnya adalah intisabi lil ilmi wal amali. Maksudnya adalah aku berlindung kepada Allah dari mengklaim bahwa itu adalah usaha. Itu semuanya adalah semata-mata karunia Allah. Kita sudah ditetapkan oleh Allah untuk sholat, untuk menjadi orang baik sebelum kita berbuat apa-apa, sebelum kita lahir bahkan. Maka Allah itu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in. Allah adalah sebab yang pertama dari semua sebab. Kita berilmu terkadang itu merasa itu karena usaha saya atau karena kecerdasan saya. Lupa terhadap siapa yang menciptakan kesadaran pertama, yang menyebabkan keberadaan kita yang pertama. Itu semuanya tidak ada dari kalau tidak menyadari sebab yang pertama. Maka orang yang al-fakir, yang zuhud sama sekali, itu bukan hanya tidak tertarik terhadap dunia, terhadap harta, kesenangan dunia, tapi juga tidak tertarik dengan label-label sebagai ustadz, ustadzah misalkan, sebagai orang soleh. Meskipun terkadang supaya tidak kecil hati nggak apa-apa, saya bersyukur jadi ustadz, ustadzah. Kenapa tidak Allah jadikan saya sebagai banyak orang yang profesinya mendatangkan kemurkaan Allah? Bangga, tapi dalam hal ini kita dituntun agar tidak merasa sama sekali. Kamu itu jadi seperti itu, Allah yang bikin. Ini maksudnya bariun minad da'awah, melepaskan diri dari semua klaim dan lisannya saya, bukan sekedar menjauhkan diri dari harta dan apa namanya kesenangan dunia, tapi menjauhkan diri dari pujian-pujian. Klaim yang pujian itu apa? Oh, dia orang hebat, orang pinter, orang yang hafal Quran. Kita terkadang tertarik. Kenapa membaca? Kamu rajin belajar, kenapa? Saya ingin seperti para ulama. Itu bagus nggak? Sebenarnya bagus, tapi terkadang disisipkan oleh setan. Yang kamu inginkan dari ulama itu apa? Makomnya di sisi Allah atau ketenarannya? Nah, terkadang sebenarnya kita kayak Imam Syafi'i misalkan, dia tenar. Yang kita bayangkan apa? Ketenarannya. Hafal Quran. Saya ingin menjadi hafal Al-Quran seperti para wali Allah. Para wali Allah yang kita inginkan itu apa? Terkadang kita tidak terbayang pada diri kita kedekatan dirinya dengan Allah. Hubungan yang kuat antara hamba-hamba Allah itu dengan Allah. Tapi yang kita terbayang dengan kita adalah ketenarannya. Itulah yang menjadikan penghalang kita mendapatkan apa? Keberkahan dari amal soleh yang kita kerjakan. Makanya kadang apa? Saya rajin belajar, setelah rajin hati itu tetap hambar. Saya baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hati tetap hambar. Kenapa? Kamu mencari ilmu, mencari hafal Al-Quran, tapi untuk supaya dikenal sebagai orang yang berilmu. Termasuk orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, ya kan? Orang yang berilmu. Bahkan orang yang banyak infak. Saya ingin seperti Utsman bin Affan, infaknya banyak. Tapi bukan hanya infaknya yang dimaksud. Terkadang yang yang dibisikkan oleh setan,
ketenarannya, ya kan? Nanti kamu terkenal, wah, harum namanya di mana-mana disebut. Dipuji-puji orang. Nah, kan di sini penting. Bariun minad da'awah. Di antaranya adalah bariun minad da'awah, menghindari hal-hal yang itu mencari pengakuan. Mencari pengakuan. Terkadang ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat publikasi, itu kalau tidak disadari tersisip penyakit-penyakit seperti ini. Promosi, mempromosikan program amal soleh, bagus mempromosikan program amal soleh, mencari donasi, ya kan? Tapi terkadang tidak diperhatikan. Sebenarnya promosi itu adalah yang berbersih di dalam hati itu adalah ingin mencari pengakuan. Ini penyakit. Maka sebagian ulama, mungkin bahkan banyak, tidak ingin sama sekali untuk diketahui bahkan namanya. Begitu diketahui oleh orang, pengen langsung mati, ya kan? Kemarin sudah kita ceritakan. Ya Allah, hubungan kita sudah terbongkar, diketahui orang. Tidak ada lagi nikmatnya hidup. Maka segerakanlah wafat. Segera wafatkan aku, langsung wafat saat itu juga. Ya kan? Maka di sini terkadang perlu diperhatikan, meskipun terkadang kita juga tidak harus seperti itu. Ya kan? Para ulama juga ada yang nggak seperti itu, ya kan? Banyak yang nggak seperti itu. Intu bidus sodakot fani'immah wa intu huwa wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul. Amal soleh itu kalau dinampakkan ya bagus. Kalau nggak dinampakkan, nanti yang nampak apa? Yang maksiat-maksiat, kemaksiatan di mana-mana. Sementara amal soleh menyembunyikan dirinya. Akhirnya anak-anak generasi setelah kita taunya kemaksiatan di mana-mana. Itu yang diikuti. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam, secara tersembunyi, itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, perlu diperhatikan. Ini terkadang kita perlu perhatikan supaya kita kalau memilih satu pilihan, kita tahu di mana jebakan setan di situ. Bariun minad da'awa la yadda'i bilisanihi wala biqalbihi wala bihalihi. Lisannya tidak mengklaim ke sana kemari, tapi halnya, sikapnya. Selfie di sana kemari, dipasang status sana kemari, ya kan? Diiklankan. Ya kan? Atau mencari sponsor, mencari orang yang mau mengiklankan dirinya. Kalau tidak mengiklankan, itu kan yang mengiklankan orang lain. Iya, tapi kamu senang juga, ya kan? Diiklankan orang. Bahkan lebih berbahaya. Kenapa? Orang itu lihat mempromosikan diri. Saya nggak mempromosikan diri, tapi orang lain mempromosikan saya, ya kan? Nah, bagus mana? Bagus saya nggak dipromosikan, orang lain promosikan saya, ya kan? Itu perasaan-perasaan yang terkadang setan membisiki. Tapi tidak usah kita terkadang pusing, kita mau ini atau itu. Yang penting kembali kepada fokus awal. Kalau kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lain itu tidak akan kelihatan. Mau nampak, dilihat, dikenal orang banyak juga tidak terpengaruh. Mau tidak dikenal juga tidak ngefek. Asal kamu sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sembunyi-sembunyi juga bisikan setan, dengan bisikan setan ya kalah, mau terang-terangan kalah juga dengan bisikan setan. Zahidun fi kulli ma siwallah.
Zuhud, tidak tertarik, tidak merasa pengen terhadap selain Allah. Mau itu pujian. Terkadang orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, lagi melakukan ibadah, itu terkadang bisa menahan diri untuk hidup larat. Tapi kalau untuk direndahkan, tidak dihormati, tidak bisa. Tidak merasa tidak, saya ini orang mulia, saya ini kekasih Allah, wali Allah, kok tidak dihormati? Maka terkadang guru itu dilema. Guru atau pendidik itu dilema. Kadang kalau dia mau mengajari yang baik, maka harus ajarkan kepada murid, kamu harus hormat kepada saya karena saya gurumu, ya kan? Karena kalau nggak mengajarkan seperti itu, kamu nanti juga murid-muridnya tidak mengenal adab. Tapi kalau saya jadi pengen dihormati, itu telah membatalkan hubungan dengan Allah Subhanahu, membatalkan keseriusan hubungan dengan Allah Subhanahu. Kullu masiro zahidun fi kulli masiro. Zuhud, tidak tertarik terhadap semua selain Allah. Raghibun fi kulli ma yuqarribu ilallah. Dan tertarik dengan semua hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Berupa amalan, berupa orang. Amalan di situ mendekatkan diri kepada Allah. Dia ingin kondisi kaya atau miskin, kalau itu mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin kaya kalau kaya itu mendapatkan diri. Saya ingin miskin kalau miskin itu mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin mati kalau mati itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam doa itu Rasulullah mengajarkan kalau sholat, ya kan, Allahumma bi ilmakal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairul wa tawaffani idza alimtal wafata khairul. Mana yang lebih baik menurut pengetahuanmu ya Allah, hidup atau mati? Kalau lebih baik mati, saya mati. Lebih baik. Kalau menurutmu lebih baik hidup, saya hidup. Jangan mau mati karena putus asa. Hidup kok susah banget. Kapan kiamatnya? Kok enggak kiamat-kiamat? Tapi kalau lagi bahagia, sukses, ya wah, kiamat masih lama, ya kan? Enggak usah mikir kiamat. Ayo pasrahkan pada Allahumma bi ilmikal wa qudratika. Ya Allah, Engkau yang tahu tentang yang gaib. Kau maha kuasa terhadap segalanya. Kalau menurut pengetahuanmu lebih baik aku hidup, hidupkan saya. Kalau menurut pengetahuanmu lebih baik aku mati, matikan. Wa tawaffani idza kanatil wafatu. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Wa as'aluka qurrata 'ainin la taqut. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Wa as'aluka burdal 'aisy ba'dal maut. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhi wasyauqa ila liqa'i fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinal iman wa bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Itu doa yang biasa diajarkan Rasulullah waktu sholat, baca waktu sholat. Man jalasahu qarrat ainuhu bihi. Siapa yang duduk bersamanya, berteman dengannya, hatinya akan tenang, akan bahagia. Orang yang menjadi temannya akan bahagia. Karena diantara khairu jalisin, khairu julasaikum man dzakkarakumullahu ru'yatuhu. Orang yang kalau kamu lihat, kamu ingat kepada Allah. Wa man ra'ahu dzakkarathu ru'yatuhu billah. Orang yang kalau dia lihat, dia ingat kepada Allah. Karena apa? Dia orang yang dekat kepada Allah. Perbuatannya adalah perbuatan yang mencerminkan keinginan Allah, syariat Allah. Sehingga ketika kita lihat
kita jadi ingat Allah. Kenapa? Dia selalu dekat dengan Allah. Qad hamala kullahu wa mu'natahu anillah. Qad hamala kullahu wa mu'natahu anin nas. Wahtamala adzahum. Wa kafa adzahu anhu. Dia kebutuhan dirinya dia tidak gantungkan kepada seorang pun. Tidak pernah menggantungkan kebutuhannya kepada. Bukan berarti enggak minta tolong, enggak pinjem, enggak. Tapi ketergantungannya hanya kepada Allah. Kalau kamu enggak ada ya enggak apa-apa. Kalau kamu minta tolong kepadamu bukan berarti saya tidak minta tolong kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bukan berarti saya enggak minta tolong kepada Allah. Tapi hanya sekedar mengikuti sunnah. Tapi kalau minta tolong kepada orang lain, kemudian melemahkan permintaan tolong kita kepada Allah, maka saya tidak akan minta tolong. Wahtamala adzahum, kemudian memikul semua gangguan mereka, dia tahan. Apa saja orang lain mengganggu kekurangan orang itu, ya, ndablek dengan kekurangan orang, enggak dirasa. Kalau ada orang kekurangannya apapun dia sudah enggak. Nah, saya sabar. Wa kafa adzahu anhum, menahan kekurangan dirinya kepada orang lain, menahan diri agar tidak mengganggu orang lain. Wa badzala lahum nasihatahu, mengerahkan sebuah nasihat kepada berusaha mengerahkan nasihatnya, ketulusannya, kesetiaannya kepada orang, tidak pernah membuat makar kepada orang lain, bercurang kepada orang lain, menampakkan baik di depannya padahal di belakang enggak. Tapi tulus kepada mereka, berbuat baik baik mereka tahu atau tidak tahu. Wasabbala lahum irdahu wa nafsahu la li mu'awadatin wa la li dhillatin wa ajzin. Merelakan harga dirinya. Kalau ada orang merendahkannya, mencacinya, saya ikhlaskan. Tidak sakit hati. Lali mu'awadatin, bukan karena mencari ganti rugi atau mencari pengganti supaya dianggap ya, atau dapat imbalan balasan, dianggap penyabar, ya kan? Wah, ini penyabar, diapa-apain nggak marah. Wala lidzillatin wa ajzin, bukan juga karena lemah atau malas. Kalau saya mau, saya lawan, saya perangi dia, saya berantem, saya tantangin. Kalau mampu, punya kemampuan, bukan karena memang tidak mengalah karena apa? Mengalah karena tidak mampu, karena kalah. Yang kalau disakiti, yang nyakiti, lihat orang lebih besar, lebih kuat, saya maafkan. Tapi kalau yang menyakiti adik kelas kita, masih kecil, belum selesai menyakiti sudah langsung ditumbuk, ya kan? Bahkan 2 kali lipat. Kamu memaki sekali, saya maki kamu 2 kali, biar kapok. Nah, bukan karena tidak mampu, memaafkan bukan karena tidak mampu. Bukan juga karena mencari kepentingan yang lain. La yadkhulu fi ma la ya'nihi, dia tidak masuk kepada hal-hal yang bukan menjadi urusan dia. Dia intervensi, dia mencari urusan-urusan yang tidak menjadi kepentingannya. Wa la yabkhalu bima la yanqusu,
dan tidak pelit terhadap apa-apa yang tidak mengurangi kepemilikannya. Diminta wala yamnaunal ma'un, dimintai pinjam sandal, pinjam stip, penghapus, pinjam pulpen, itu kan tidak bikin kamu miskin. Itu aja pelit. Wasfuhu as-sidqu wal 'iffatu wal ithar wat tawadu' wal hilmu wal waqar wal ihtimal. Cirinya al-fakir, orang yang zuhud, orang yang fakir kepada Allah itu adalah as-sidqu, jujur, tulus, al-iffatu, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, wal itharu, mengedepankan, mengutamakan kepentingan orang, wat tawadu, merendahkan diri, wal hilmu, sabar, santun, wal waqaru, tenang, wal ihtimalu, sabar, mukbilun ala sa'nihi, fokus terhadap urusannya. Punya urusan, fokus, jangan urusannya sendiri nggak dikerjakan, sibuk bahas urusan orang lain. Kamu tugas utamanya adalah belajar, nggak usah menjadi urusan kamu. Wah, ini gara-gara ustadzahnya ngajarnya nggak enak, ya kan? Atau setorannya ustadzahnya repot, itu urusan dia. Urusan kamu belajar menghafal, ya kan? Jangan kemudian kamu gagal kemudian nyalahkan orang lain. Saya salah masuk pondok, pondoknya yang salah, ya kan? Ya pondok itu bisa salah, nanti dia punya hitungan sendiri di hadapan Allah. Tapi nggak usah kamu tambah-tambah alasan, ya kan? Kamu yang penting bagaimana bisa berbuat baik. Mukrimun li ikhwanihi, memuliakan saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Bakhilun bizamanihi, pelit dengan waktu. Waktunya dijaga, tidak dibuang-buang. Hafidhun lilisanihi, menjaga lisannya. Musafirun filailihi wa naharihi wa yaqdatihi wa manamihi, terus berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Musafir itu pergi. Fahayya ila jannati adnin fa innaha. Ibnu Qayyim di dalam Mimiyah. Di dalam kitab aslinya ada, tapi nggak disebutkan. Di sini di kitab aslinya di akhir babnya ada, di mukhtasornya disebutkan. Fahayya ila jannati adnin. Saya bacakan ini. Panjang syairnya, tapi di depannya paling atas itu fahayya ala jannati adnin fa innaha. Mari kita segera menuju surga abadi. Karena surga abadi itu adalah manazilukal ula. Itu kampung halaman kamu pertama dulu. Wa fihal mukhayyam. Di sana ada tenda-tenda, istana-istana, tempat tinggal kamu. Rumah kamu ini jelek di dunia ini, kita balik sana lebih bagus. Seperti kamu kalau pondok, pikirnya kalau liburan tetap pulang, ya kan? Nggak pernah berpikir saya mau di sini selamanya, ya kan? Ya, tetap pondok, pulang, ya. Walakin nana sabyul adui fahal turo. Tapi pada saat ini kita sedang ditawan oleh musuh hawa nafsu dunia ini. Karena Nabi Adam diturunkan karena maksiatnya di dunia ini. Diturunkan oleh fahal turo na'udu ila autonina wa nusallim. Kira-kira apakah kita dapat kembali lagi ke kampung halaman kita? Musafirun filailihi wa naharihi. Tidak pernah kalau rindu kampung halaman biar cepat sepulang, jangan sering istirahat, ya kan? Jalan terus. Siang, malam, tidur, melek, jalan terus. Kalau bis itu ya, apa kalau kamu tidur dia terus berhenti? Ya kan nanti nggak sampai-sampai.
Oh, kalau tidur pokoknya jalan terus gitu ya kan. Sopirnya gantian. Pokoknya musafir. Supaya kita rindu kepada Allah, as'aluka syauqa ila liqa'i. Faman kana yarju liqa'a rabbih yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang rindu bertemu dengan Tuhannya, silakan beramal. Fa inna ajalallahi la'at. Karena pertemuan dengan Allah itu benar-benar nanti akan terjadi. Wa yaqdhatihi wa manamihi, baik melek maupun tidur. Dia musafir terus. Kalau tidur itu kan rufi al-qalam. Iya, tapi kalau kita tidurnya itu niat, saya tidur ya Allah supaya besok saya tahfidz nggak ngantuk, sekolah nggak ngantuk. Tidurnya dicatat amal soleh, ya kan? Tapi kalau tidurnya karena pelajarannya nggak enak tidur aja, nah itu tidurnya dosa. Padahal tidur itu rufi al-qalam, ya kan? Tapi itu tidurnya udah dosa. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia mengecilkan ustadz-ustadzahnya. Ustadz nggak mutu, tidur aja. Lebih bagus yang di YouTube itu, ya kan? Itu tidur itu yang mestinya nggak dapat dosa, dia tidurnya dapat dosa, ya kan? La yad'u asasairi an atikihi hatta yasila ila matlabihi. Dia tidak pernah meletakkan tongkat perjalanannya. Ya, sopirnya lah, setirnya lah gitu. Kalau naik motor nggak pernah dia lepas itu stangnya. Tidak pernah dia turunkan tongkat perjalanannya dari pundaknya. Dia terus dia bawa hatta yasila ila matlibi, sampai dia ke apa yang dia tuju, yang dia cari. Yaitu yang kita cari apa? Allahu ghayatuna. Tujuan akhir kita semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan Allah, itu sudah nggak peduli kamu dapat ilmu seberapa, dapat harta seberapa, dapat kemampuan seberapa, itu sudah tidak masalah. Orang kadang ilmunya pas-pasan tapi dia bisa dekat dengan Allah. Sebaliknya orang banyak ilmunya terkadang jauh dari Allah. Seperti Bal'am, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.